Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para jamaah yang tergabung kepada Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Travel Mumtaz dan Travel Nasratul Ummah di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut merelay kajian kita ini, dan juga pemirsa Persada TV di mana saja Anda berada, dan pemirsa TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih sedang membahas tentang dampak buruk dari dosa. Poin terakhir, para ahli maksiat, para pendosa akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lupa kepada diri sendiri, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa terhadap tugas pokoknya, lupa terhadap untuk apa dia diciptakan di alam dunia ini. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan. Salah satu dampak buruk dari dosa adalah pelakunya ini Allah keluarkan dari komunitas para muhsinin. Maksud muhsinin di sini orang-orang yang ihsan. Kita tahu ihsan ini adalah tingkatan tertinggi dalam beragama kita. Tingkatan pertama Islam, tingkatan yang lebih tinggi dari Islam adalah iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Yang oleh Nabi SAW diterangkan, kata beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ada kekhusyuan, khauf, mahabbah, raja, tawakal, dan seterusnya. Karena ketika beribadah seolah-olah kita melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, dia melihatmu. Ini ihsan. Selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Lahirlah sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi karena Allah melihatnya. Oleh karena itulah maka ketika seseorang bermaksiat, keluarlah dia dari komunitas atau zona ihsan ini. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Fa innal ihsana idza bashara al-qalba mana'ahu minal ma'asi. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu di antara sanksi bagi para pendosa, bagi para ahli maksiat adalah maksiat ini akan mengeluarkan seorang hamba dari kumpulan para muhsinin, orang-orang ihsan.
Artinya akan mencegah dia untuk memperoleh pahala orang-orang yang ihsan. Karena sesungguhnya ihsan itu bila sudah tertancap kuat di dalam hati, hal itu akan mencegah dia dari maksiat. Karena orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, maka hal itu pastilah akan melahirkan sikap yang sangat tinggi, meninggikan kalimah Allah, sebutan Allah, juga akan mencintai Allah, takut kepada Allah, raja terhadap Allah, dan seterusnya. Seolah-olah dia sedang diawasi dan disaksikan oleh Allah. Hal itu akan menghalangi antara dia dengan keinginan bermaksiat, apalagi melakukan kemaksiatan. Ingin bermaksiat saja tidak berani, malu, takut, karena keinginan itu pasti diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berani bermaksiat, dia keluar dari zona ihsan ini. Kalau dia sudah keluar dari zona ihsan, tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi ada kadar kecintaan, ketakutan, dan roja kepada Allah kecuali hanya sedikit, maka hilanglah penyertaan Allah kepada orang tersebut. Hilanglah ketenangan hidup pada dirinya dan kenikmatan yang sempurna pada diri mereka. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menetapkan orang itu pada komunitas orang-orang mukmin. Apabila seseorang itu bermaksiat, melakukan kemaksiatan, dia keluar dari komunitas orang-orang mukmin yang hakiki. Karena orang yang bermaksiat itu, kemaksiatannya mengeluarkan dia dari zona keimanannya. Iman yang hakiki maksudnya, bukan berarti kufur murtad, bukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nasu absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Fa iyyakum wa taubatu ma'rudatun ba'du. Kata Nabi SAW, tidak akan berzina seseorang hamba kalau ketika berzinahnya itu mukmin. Tidak akan minum khamr seseorang apabila ketika minumnya itu dia mukmin. Juga tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu mukmin. Dan tak akan merampas satu barang rampasan yang memiliki harga, yang seluruh manusia menunjukkan pandangan mereka kepada barang tersebut. Kalau ketika merampasnya itu dia sedang mukmin. Hati-hati kalian. Dan tobat tetap terbuka setelahnya bagi orang tersebut. Jadi para pelaku zina, para pelaku mabuk, para pencuri, para perampas hak orang lain dan seterusnya, itu tidak akan melakukan semua kejahatan itu kalau ketika melakukannya dia mukmin. Maknanya, kalau masih ada iman gak akan berani melaksanakan. Kalau imannya sempurna. Tapi karena imannya kurang, imannya sangat super tipis, sangat super lemah sehingga berani melakukan itu.
Oleh karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika melakukannya dia keluar dari zona keimanan. Keimanan yang sempurna. Apakah kafir atau murtad? Tidak. Arti wahwa mu'min, orang yang berzina tidak mungkin dia berzina kalau berzinahnya itu mukmin, maksudnya sempurna imannya. Masih ada nggak keimanan? Masih ada. Ada imannya, tapi tidak sempurna, kurang, alias lemah, alias sangat super tipis. Makanya disebutkan wa taubatu ma'rudatun ba'du. Taubat masih bisa terbuka bagi dia setelah melakukan semua kejahatan itu. Bukan bersyahadat lagi untuk menyatakan masuk Islam, bukan. Karena tidak keluar dari zona keislaman. Hanya keluar dari zona keimanan. Islam, iman, ihsan. Orang yang berbuat maksiat nggak mungkin termasuk zona ihsan, termasuk zona iman pun tidak. Tapi masih apa? Masih ada di dalam zona keislamannya. Nah, setelah itu maka luputlah berbagai macam kebaikan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Maka para pelaku maksiat itu sudah kehilangan kesempatan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Qayyim, wa man fatahu rifqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum. Fa inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi 'alal iman. Wa huwa nahwu mi'ati khaslatin kullu khaslatin minha khairu minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang kehilangan apa? Kehilangan kelemah lembutan kepada sesama mukmin. Siapa orang yang kehilangan pembelaan Allah kepada mereka, dan yang dibela oleh Allah hanyalah orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah, innallaha yudafi'u 'anil mu'minin. Allah akan membela orang-orang mukmin. Siapa orang yang kehilangan semuanya itu, maka hilanglah seluruh kebaikan yang Allah tetapkan dalam kitabnya untuk orang-orang mukmin. Dan itu lebih dari 100 poin. Setiap poin dari keuntungan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa sajakah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi orang mukmin yang tidak Allah berikan kepada para ahli maksiat? Luput ini dari ahli maksiat. Poin pertama, al-ajrul azim. Pahala yang sangat besar yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin. Allah menyatakan wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah akan memberikan kepada orang mukmin pahala yang sangat besar. Kedua, pembelaan dari Allah bagi orang-orang mukmin, dibela, dilindungi dari semua keburukan baik dunia ataupun akhirat. Sebagaimana ayat yang sudah kita singgung tadi dalam surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela, menolong, melindungi orang-orang yang beriman. Ahli maksiat tidak termasuk orang beriman, walaupun dia masih orang Islam. Maka hanya orang Islam tapi tidak masuk ke dalam komunitas orang-orang mukmin, Allah tidak akan membelanya, tidak akan memberikan perlindungan. Ketiga, keuntungan ketiga yang lebih baik daripada dunia dan isinya adalah istighfar para malaikat dan doa mereka bagi orang-orang mukmin. Kita kan tahu setiap saat, setiap detik para malaikat pemikul arasy ini selalu memintakan ampunan bagi kita kepada Allah. Kalau kitanya mukmin,
Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekitar arsy, itu zona yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan para malaikat dilihat dari seberapa dekat keberadaan mereka dengan Allah. Allah kan ada di atas arsy. Malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Dan malaikat yang sekitar arsy oleh Imam Al-Qurtubi disebut dengan sebutan malaikat karubiyun. Karena dekatnya. Yang jumlahnya tak terhingga. Tak terhitung saking banyaknya. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara malaikat yang ada di sekitar arsy kecuali Allah yang tahu. Para malaikat sendiri tidak tahu berapa jumlah mereka semuanya. Apalagi kita. Hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya. Nah, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah, dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Hanya orang yang beriman, ahli maksiat bukan golongan orang beriman. Tapi masih golongan orang-orang Islam. Sudah keluar mereka dari zona keimanan. Tapi masih berada dalam zona keislaman. Makanya apa yang Allah janjikan dalam ayat ini gak dapat tuh para ahli maksiat. Istighfar malaikat dan doa para malaikat gak dapat. Itu luput dari diri para ahli maksiat. Ini yang ketiga. Yang keempat. Kemuliaan keempat yang Allah janjikan bagi orang mukmin dan luput dari orang-orang ahli maksiat adalah muwalatullahi lahum wala yadhullu mawalah. Keempat, kebaikan keempat yang lebih mahal daripada dunia dan isinya adalah muwalatullah. Kecintaan Allah kepada orang tersebut. Allah mencintai. Allah menjadi wali. Wali itu yang mencintai, yang melindungi, yang membimbing, dan yang sejenisnya. Orang yang sudah menjadi hamba yang Allah adalah walinya, orang itu tidak akan hina. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijuna minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali itu ya kekasih, ya pelindung, ya pemimpin, ya pembimbing, dan seterusnya. Dalam Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Gelapnya keimanan kepada gelapnya kekufuran kepada keimanan. Gelapnya syirik kepada cahaya tauhid. Gelapnya kebid'ahan kepada cahaya sunnah. Gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan. Dan begitulah seterusnya. Nah, yang seperti ini luput dari ahli maksiat. Karena ahli maksiat sudah keluar dari zona keimanannya. Walaupun masih berada dalam zona keislamannya. Itu yang keempat. Kelima, apa yang luput dari ahli maksiat yang Allah janjikan kepada orang beriman, yaitu perintah Allah kepada para malaikat untuk menegarkan, mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman.
Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kalian menolong Allah, orang ahli maksiat mana mungkin menolong Allah. Malah sebaliknya durhaka kepada Allah. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah kuatkan kedudukan kamu. Dalam surah Al-Anfal ayat 17 Allah menyatakan idh yuhi rabbuka ayat 17 ayat 12 afan idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Kata Allah, ingat ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, inni ma'akum, aku menyertai kalian. Fathabbitul ladzina amanu, maka kuatkan, kokohkan orang-orang yang beriman. Dikuatkan dalam kondisi genting. Dalam kondisi yang memang membutuhkan support. Seperti dalam kondisi perang melawan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin diberanikan, ditegarkan, dikuatkan. Orang-orang kafir diberikan rasa takut. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Aku akan campakkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir ketika berperang. Mental mereka sudah down duluan. Jumlah mereka lebih banyak, persenjataan lebih lengkap, pengalaman mungkin sudah lebih lama. Tapi begitu berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang mukmin, mereka itu keder, mereka itu takut, gentar. Sebaliknya orang-orang mukmin walaupun lebih sedikit berani mereka, dikokohkan, dikuatkan. Karena Allah perintahkan itu kepada para malaikat. Allah menyatakan idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu minhum fadribu fawqa unuqihim wadribu minhum kulla banan. Kata Allah, ingat ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat bahwa aku menyertai kalian, maka tegarkan, kokohkan, kuatkan orang-orang mukmin. Aku akan campakkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Ini yang kelima. Apabila ahli maksiat berada dalam keadaan genting seperti itu, Allah nggak akan perintahkan malaikat untuk mengokohkan, menegarkan, menguatkan hati dan mental orang tersebut. Ahli maksiat itu karena kemaksiatannya dia lemah, keberaniannya menurun, rasa takutnya terhadap segala sesuatu itu lebih besar, takut kepada sesama makhluk, takut kepada jin umpamanya, takut ketika menyendiri di tempat yang sepi, itu melemah itu. Rasa takutnya semakin besar. Rasa keberaniannya surut. Itu akan teralami oleh seorang hamba apabila dia terjerumus ke dalam maksiat besar. Itulah poin yang kelima. Poin yang keenam, yang Allah janjikan kepada orang mukmin dan tidak Allah berikan kepada ahli maksiat adalah anna lahumud darajatu inda rabbihim wal maghfirah wa rizqul karim. Bagi mereka akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rizki yang mulia. Tapi ini Allah janjikan kepada orang-orang mukmin, kepada hamba-hambanya yang masih berada dalam zona keimanan. Kalau ahli maksiat sudah keluar dari zona keimanan, hanya masih berada dalam zona keislaman. Maka apa yang Allah janjikan dalam ayat ini Allah nggak berikan tuh. Al-Anfal surat yang keempat tentang orang-orang mukmin. Ulaikal mu'minun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka lah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin.
Bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rizki yang mulia. Ini poin yang keenam. Yang Allah cabut dari orang-orang ahli maksiat. Lihat poin 6 poin dari kebaikan tadi itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Seorang umpama diberikan oleh Allah kekuasaan yang sangat luas, harta yang melimpah yang tidak akan habis oleh 20 turunan, bukan 7 turunan lagi. 20 turunan tidak akan habis gitu ya. Kekuasaan, dukungan, pangkat, jabatan tertinggi. Tapi nanti di akhirat masuk neraka, ngapain? Dihinakan oleh Allah. Belum di akhirat acan kata. Masuk begitu mati juga masuk ke alam kubur sudah babak belur. Terkena dengan azab kubur. Ngapain? Itu poin yang keenam. Ketujuh. Wa minha al-izzah. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang mukmin, tapi luput dari ahli maksiat adalah al-izzah. Kemuliaan. Dia akan dimuliakan oleh orang lain dunia dan apalagi di akhirat nanti. Karena pada hakikatnya kemuliaan ini milik 3 pihak. Milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Dan ini yang tidak disadari oleh orang-orang munafik. Mereka itu masih mengukur kemuliaan ini dengan aspek duniawi. Dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan banyaknya dukungan. Dianggap aja mulia. Walaupun orang durhaka. Enggak. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang mukmin. Sekalipun orang mukmin ini rendah status sosialnya. Enggak punya harta, miskin, fakir. Enggak punya pangkat, enggak punya jabatan, enggak punya pengikut. Tapi dia mukmin, dia mulia. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Milik Allah lah segala kemuliaan. Juga milik Rasulnya. Dan milik orang-orang yang beriman. Akan tapi orang munafik tidak tahu tentang hal ini. Allah akan berikan kemuliaan ini kepada manusia yang layak. Bukan ahli maksiat. Yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla itu orang-orang yang pantas. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya Allah, Engkau memuliakan siapa saja orang yang Engkau kehendaki untuk menjadi mulia. Engkau juga menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki untuk dihinakan. Dan Allah sudah menjelaskan siapa saja yang layak dimuliakan dan siapa yang layak dihinakan. Orang mukmin yang layak mendapat kemuliaan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Orang itu mempelajarinya, meyakini kebenarannya, memahami isinya, kemudian mengamalkan, mengaplikasikannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan membelanya. Nah, orang itu yang Allah akan muliakan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan memuliakan, mengangkat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan kaum yang menghinakan Al-Quran. Kemuliaan ini hanya Allah berikan kepada orang mukmin yang sejati, bukan ahli maksiat. Jadi kemuliaan ini akan luput dari ahli maksiat. Kedelapan. Nah, wa minha ma'iyatullah li ahli iman. Di antara apa yang Allah janjikan kepada ahli iman adalah ma'iyatullah. Kebersamaan Allah, penyertaan Allah.
Kalau kita mengungkap ayat-ayat orang-orang yang disertai oleh Allah hanyalah orang-orang spesial, orang sabar, orang bertakwa, orang berbuat kebaikan. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al mu'minin, wa annallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang-orang yang sabar, Allah menyertai orang-orang yang beriman, Allah menyertai orang-orang yang muhsin. Itu ma'iyatullah dengan makna khusus. Ada enggak selain orang mukmin disertai oleh Allah? Ada, seluruh makhluk ini disertai Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah menyertai kalian semua manusia dimanapun kalian berada. Allah menyertai seluruh makhluk dimanapun makhluk berada. Nah itu umum, ma'iyatullah umum, makna menyertai di sana adalah mengawasi, melihat, mengetahui dan seterusnya. Mengatur. Tapi kalau ma'iyatullah, penyertaan Allah ini ditujukan kepada orang beriman, orang sabar, orang takwa, maknanya adalah tidak sekedar melihat, tapi juga menolong, melindungi, menguatkan. Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang yang bersabar, artinya menolong, melindungi, tidak hanya mengawasi. Wa annallaha ma'al mu'minin, sungguhnya Allah menyertai orang mukmin. Menyertai di sana bukan sekedar melihat, mengawasi, tapi juga memberikan pertolongan, memberikan perlindungan yang dibutuhkan, memberikan juga bimbingan, hidayah dan yang sejenisnya. Dan ini akan luput dari ahli maksiat. Itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9, wa minha ar-raf'atu fid dunya wal akhirah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah ditinggikannya, dimuliakannya derajat orang itu dunia dan akhirat. Dan ini tidak Allah berikan kepada ahli maksiat. Allah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam Al-Quran, dalam ayatnya yarfa'i. Imam Bukhari ketika menukilkan ayat ini yarfa'u. Apa bedanya? Karena kalau dari awal yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Itu yarfa'inya dijazmkan dengan tanda kasroh karena bersambung dengan huruf yang juga mati. Itu sebagai jawab dari ayat sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dalam sebuah majelis dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskan, jangan berdesak-desakan. Maka luaskan. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Jadi ini tentang majlis ilmu. Lalu setelah itu Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Jadi diangkatnya derajat kemuliaan dunia dan akhirat hanya kepada orang-orang beriman yang berilmu, bukan ahli maksiat. Ahli maksiat akan keluar dari zona keimanannya, tidak memperoleh apa yang Allah janjikan di dalam ayat ini. Itu surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman yang luput dari ahli maksiat adalah i'ta'uhum kiflaini min rahmatih. Diberikan 2 bagian dari rahmat Allah dan diberikan cahaya serta ampunan. Ini dijelaskan di dalam ayat surah Al-Hadid ayat 28. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wa yaj'alkum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan berikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Dan Allah akan jadikan bagi kamu cahaya. Kamu akan berjalan di tengah cahaya yang terang benderang tersebut. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Untuk apa cahaya? Bukankah di dunia ini sudah terang benderang, kalau malam hari pun ada lampu? Bukan cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Salah satu momen yang diterangkan sangat gelap adalah momen ketika nyebrang Sirat tuh. Sirat itu kecil. Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Sufyan As-Tsauri menyatakan, Balaghani anna syirat ahadda minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa syirat itu lebih tipis daripada bagian tajam sebuah pedang. Itu yang sahih keterangannya. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa jembatan Sirat itu lebih kecil daripada rambut atau sekecil rambut dibelah 7, nggak ada keterangan itu. Terlalu didramatisir itu. Tapi lebih kecil daripada tajamnya pedang. Jangankan gitu ya, umpamanya kita di kampung-kampung ada sungai, kemudian jembatannya hanya berupa sebatang pohon kelapa gitu. Itu kan lumayan gede ya. Kita ngeri tuh menyeberanginya. Ini hanya lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Terus licin tergelincir dan sangat gelap. Gak kelihatan jari kita sendiri. Nah, orang mukmin akan diberikan cahaya yang terang benderang. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Itu Allah terangkan ketika orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggu kami nebeng kepada cahayamu. Karena cahaya orang munafik ini sebesar jempol, kadang-kadang parem. Parem itu apa? Mati, padam. Hanya sebesar jempol, sebesar lilin, mati. Aduh. Lihat orang-orang mukmin, mereka itu cahayanya terang benderang. Sebagaimana oleh Allah diterangkan dalam ayat yang sebelumnya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka bersinar terang benderang di sebelah kanan mereka dan juga di sebelah depan mereka. Orang munafik padam. Ikut nebeng cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kamu mundur, balik lagi ke belakang. Jauh-jauh sana, cari cahayamu. Orang mukmin melihat orang-orang munafik yang kecil kemudian padam. Orang mukmin khawatir cahaya mereka itu juga padam lalu berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami.
Nah, agar memperoleh cahaya ini Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, kalian akan diberikan dua bagian dari rahmat Allah. Allah akan jadikan bagi kalian cahaya, kalian akan berjalan dengan cahaya yang terang benderang tersebut dan Allah akan mengampuni kalian. Ini hanya bagi orang-orang beriman. Ahli maksiat tidak termasuk bagian dari orang beriman, walaupun masih menjadi orang Islam. Luput ini dari mereka. Itu poin yang ke-10. Poin yang ke-11, orang beriman akan memperoleh kecintaan dari Allah dan kecintaan dari para malaikatnya dan seluruh hamba-hambanya yang mukmin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 96. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Hai Jibril, aku mencintai orang itu, cintai dia olehmu. Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril mengumumkan kepada para malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai juga si fulan oleh kalian. Maka semua malaikat yang di langit itu mencintai orang itu. Lalu orang itu pun akan dicintai oleh semua makhluk. Itu bagi orang-orang yang beriman. Ahli maksiat tidak termasuk golongan orang-orang beriman. Ke-12, orang yang beriman akan memperoleh keamanan dari rasa takut, dari rasa sedih di saat semua orang takut dan sedih. Dan itu di beberapa momen, termasuk di dalam kehidupan dunia. Ketika masih jauh dari kiamat besar, tapi mungkin ada kiamat kecil berupa musibah-musibah besar. Ada tsunami yang mematikan ratusan ribu orang, bahkan mungkin ada yang jutaan. Ada gempa, ada bencana alam yang lain, orang semua takut, orang semua sedih. Orang mukmin tidak. Apalagi hari kiamat nanti, hancurnya alam jagat raya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-48, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang beriman dan berbuat maslahat, maka tidak akan ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Itu poin yang ke-12. Ke-13, orang mukmin akan diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, yang nikmat ini Allah perintahkan kepada kita untuk kita minta kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam dalam momen terbaik dalam kehidupan kita, yaitu momen sholat. Yaitu ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau limpahkan nikmat kepada mereka. Dan inilah orang-orang mukmin. Ahli maksiat tidak. Kemaksiatan yang dilakukannya menunjukkan lunturnya keimanan pada dirinya. Yang ke-14, bahwa Al-Quran hanyalah merupakan petunjuk, juga obat hanya bagi orang-orang yang beriman. Bagi ahli maksiat, Al-Quran tidak memberikan efek tersebut. Ahli maksiat baca Quran. Ketika sedih, ketika resah, ketika gelisah, ketika risau dan galau, baca Al-Quran. Tetap apa? Tetap risau, tetap galau, tidak memberikan ketenangan seperti yang Allah janjikan. Berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tapi ini hanya bagi orang-orang beriman. Ahli maksiat ketika sedih, resah, gelisah lalu berzikir tidak menghilangkan keresahannya, kegelisahannya, kesedihannya. Kenapa?
karena hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki efek seperti itu ketika membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim amyun. Wa huwa alaihim aman. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman petunjuk dan juga obat. Penawar hati. Orang yang beriman ada masalah yang membuat dia resah gelisah baca Quran tenang. Tertunjuki dia. Orang yang fasik, zalim, ahli maksiat ketika resah gelisah terus baca Al-Quran tetap tidak menghilangkan keresahan. Tidak meraih ketenangan. Karena Allah menyatakan qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Quran itu bagi orang-orang yang beriman ala hudan wa shifa. Itu poin yang ke-14. Jadi maksud dari semua penjelasan tadi adalah iman itu menjadi penyebab teraihnya setiap kebaikan baik di dunia ataupun akhirat. Semua kebaikan di dunia dan akhirat penyebabnya iman. Dan semua keburukan dunia dan akhirat penyebabnya adalah tidak adanya iman. Bagaimana mungkin kehinaan akan menimpa seorang hamba kecuali apabila dia itu melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari zona keimanan. Iman itulah yang akan menghalangi antara dia dengan kehinaan dan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi ahli maksiat tidak mengeluarkan kemaksiatannya, tidak mengeluarkan mereka dari zona keislaman. Tapi apabila seorang muslim ahli maksiat terus-menerus dalam dosanya, terus-menerus di dalam kemaksiatnya, dikhawatirkan akan menancapkan atau menggariskan karat di dalam hatinya. Lalu lambat laun dia pun keluar dari zona keimanan secara keseluruhan. Sampai bisa kufur murtad dari keislaman. Dan ini yang sangat ditakuti oleh generasi salaf. Makanya berkata salah satu di antara mereka, antum takhafuna dzunub wa ana akhaful kufur. Kalian takut kepada dosa sedangkan aku takut kepada kekufuran. Mananya dosa tersebut bisa menghantarkan orang kepada kekufuran. Peribahasa menyatakan al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu batu loncatan menuju kepada kekufuran. Inilah keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa kemaksiatan akan menghilangkan banyak kebaikan dari diri orang ahli maksiat tersebut. Padahal kebaikan tersebut jauh lebih manfaat, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Cep. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silahkan. Silahkan, halo. Halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati, Ustaz. Iya, Ibu Yati. Silakan Ibu Ya, Yati. Kang Sepi. Ini Ustaz, ponakan anak teh laki-laki.
Keponakannya laki-laki. Ya. Terus? Terus istrinya bawa anak perempuan masih kecil kelas 3. Berarti mantu ibu gitu? Atau Ponakan Ustaz. istri siapa? Istri putra ibu, mantu ibu, atau istri keponakan itu? Ponakan mas, laki-lakinya Ustaz bawa anak laki-laki terus nikah. Yang dinikahinya itu punya anak perempuan. Sudah besarnya nanti mahram bukan gitu Ustaz katanya. Jangan, kalau gitu jangan disebut keponakannya, jadi liar. Ada janda dengan duda gitu Bu. Iya Nikah. gitu. Ya nanti udah besarnya nanti mahram bukan gitu. Jadi yang Anak yang dibawa mungkin. laki-lakinya punya anak laki-laki, yang istrinya punya anak perempuan. Jadi saudara tiri gitu Bu. Ya iya itu. Apakah saudara tiri mahram gitu? Ya iya gitu. Oh iya. Sudah Bu? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, wajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara tiri bukanlah mahram. Boleh nggak nikah? Boleh. Jadi kedua orang tuanya menikah, anaknya juga menikah, ya boleh. Jadi mertuanya adalah ibu tirinya. Atau yang satu mertuanya sekaligus apa? Ayah tirinya. Boleh, umpamanya ada janda punya anak wanita. Terus duda punya anak lelaki. Orang tuanya nikah, anaknya nikah. Boleh? Boleh. Karena bukan mahram. Atau sebaliknya yang laki-laki punya anak perempuan, yang perempuan punya anak laki-laki. Ayah ibunya nikah, ada kedua anaknya juga nikah. Boleh? Boleh. Karena bukan mahram. Karena bukan mahram, mereka itu tidak boleh berkhalwat. Berdua-dua. Tidak boleh juga si wanitanya ini umpamanya membuka aurat di hadapan saudara tirinya. Tidak boleh bonceng, yuk antar tuh adikmu gitu. Padahal dua-duanya sudah baligh. Ya adik tiri, bukan mahram. Nggak boleh boncengan. Antar tuh pakai mobil. Berdua-duaan itu berkhalwat dalam mobil. Maka tidak boleh ya. Walhasil saudara tiri bukanlah mahram dan mereka boleh menikah. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat Ustaz. Ustadz, apakah sah seorang laki-laki menikahi wanita hamil? Karena ada perbedaan pendapat yang anak pernah dengar, Ustadz. Dan jika tidak sah, apakah anak selanjutnya, yang kedua dan seterusnya juga tidak bisa ayahnya menjadi walinya kelak, Ustadz? Syukran, silakan. Boleh nggak lelaki menikahi wanita hamil? Tidak boleh, haram. Harus melahirkan terlebih dahulu. Sebagaimana Al-Quran dalam surah At-Tahrim menyatakan demikian. Ya, wa ulatul ahmal dan wanita-wanita yang sedang hamil. Ya, maka mereka itu harus menunggu sampai mereka melahirkan. Jadi batas atau masa iddah wanita yang hamil sebelum dia menikah lagi dengan lelaki lain, maka sampai dia itu melahirkan. Sebelum melahirkan tidak boleh. Dan tidak dihitung 40 hari, bisa lebih. Kalau umpah hamilnya dari 3 bulan, ya masa iddahnya sampai melahirkan berarti 6 bulan lagi. Dan bisa kurang. Umpamanya seorang wanita lagi hamil oleh suaminya, hamil besar 9 bulan. Kemudian suaminya mati, wanita itu jadi janda. Besoknya setelah suaminya mati, brol melahirkan. Maka setelah melahirkan, masa iddahnya hilang. Masa iddahnya sudah habis, walaupun belum sampai 40 hari, hanya beberapa hari. Jadi tidak boleh lelaki menikahi seorang wanita yang sedang hamil sampai dia melahirkan. Kalau ternyata kekeh mengawini, maka perkawinannya itu tidak sah. Dan anak yang sedang dikandung kemudian melahirnya bukanlah anak dari si laki-laki ini. Maka tidak boleh.
Terus kalau umpamanya sudah terlanjur begitu bagaimana? Ya nikah ulang saja nanti setelah dia tahu. Baik wanita itu dia otomatis berpisah dengan istri yang baru dinikahi dalam keadaan hamil. Nanti setelah melahirkan silakan ditikah. Melakukan akad ulang lagi. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya dan kita beralih ke penanya selanjutnya. Bismillah, dari hamba Allah. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana jika seseorang yang baru hijrah tapi dia masih belum bisa meninggalkan dosa seperti menonton video porno dan bahkan suka melakukan pelecehan seksual pada anak dengan cara suka memegang daerah terlarang pada si anak. Syukran Ustaz, mohon nasihatnya. Iya. Barakallahu fiik. Berarti dia belum hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu al-muhajiru man hajara ma nahallahu alaihi. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Al-muhajiru man hajara al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah baru dikatakan hijrah kalau dia meninggalkan apa yang Allah larang. Menonton video porno dilarang atau tidak boleh? Dia dilarang ya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau istrinya sendiri, istrinya umpamanya di video hanya dilihat untuk dia sendiri, boleh. Awas jangan sampai kesebar. Tapi apa-apaan, melihat aurat istrinya secara keseluruhan langsung, boleh, halal bagi suaminya. Apalagi videonya. Tapi awas jangan sampai tersebar. Nah, adapun kalau yang dilihatnya adalah aurat wanita lain yang bukan mahramnya, maka haram. Tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Allah. Kalau masih mengerjakan berarti dia belum hijrah. Termasuk melakukan pelecehan seksual kepada walaupun anak kecil. Tapi dia melakukannya pasti dengan syahwat. Baik laki-laki ke anak kecil yang wanita atau sebaliknya wanita dewasa ke anak kecil laki-laki gitu. Maka itu haram, tidak boleh. Orang yang masih melakukannya belum dianggap hijrah dia. Karena dia belum meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mungkin dia baru hijrah dari sebagian yang Allah larang. Tadinya mungkin dia masih mabuk gitu, sekarang sudah enggak. Hijrah dari mabuk kepada tidak mabuk. Tapi yang lain seperti nonton video porno masih, itu enggak boleh. Belum hijrah sepenuhnya dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kami mengundang kembali kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan bisa di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Kita angkat penelepon. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah masuk? Ya. Silakan ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aina. Dengan Abu Aina di Bandung. Abu Aina di Bandung. Silahkan. Mau bertanya Halo. Tuh. Ya, silakan Pak. Bisa lebih keras. Mau bertanya tentang istighfar untuk orang tua. Iya. Kalau orang tua kita masih hidup, bolehkah kita beristighfar untuk mereka, Ustaz? Kan saya amalan itu untuk yang orang tua udah meninggal. Halo. Halo? Ya, silakan Pak. Boleh nggak memintakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup gitu? Bolehkah beristighfar untuk orang tua yang masih hidup gitu, Ustaz? Iya. Kan setahu saya untuk orang tua yang sudah meninggal amalannya itu istighfar untuk mereka gitu agar di akhirat mereka dapat pahala. Iya. Begitu Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abu Aina di Bandung ya, barakallahu fiik. Ya, bukan dibolehkan lagi tapi sangat dianjurkan.
Bukan hanya untuk orang tua, untuk orang lain juga yang masih hidup. Untuk istri kita, untuk anak kita, untuk sahabat kita, untuk musuh kita sekalipun. Orang yang memusuhi kita, zalim kepada kita. Lalu kita doakan, ya Allah ampuni dosa kawan saya yang zalim kepada saya. Apalagi kepada orang tua yang masih hidup. Jangan sampai biarkan aja dia minta ampun sendiri, istighfar sendiri. Jangan sampai. Bantu, mintakan ampunan untuk orang tua walaupun orang tua masih hidup. Ya Allah ampuni dosa orang tua saya. Rahmati mereka. Kalau umpamanya kita dikabul kemudian dosa orang tua itu diampuni, itu menjadi jalan hidayah bagi orang tua. Umpamanya orang tuanya itu ahli maksiat, melakukan banyak kemaksiatan. Kita sudah nasihati kekeh saja, mintakan ampun. Ya Allah ampuni dosa orang tua saya. Terus dikabul, dosanya diampuni, itu kalau dosa sudah diampuni, beban jiwa ini berkurang. Maka terbukalah hatinya untuk menerima hidayah Allah. Akhirnya dia berhenti dari dosanya. Akibat doa kita sebagai anaknya memintakan ampunan bagi dia. Oleh karena itulah maka Nabi SAW dalam khutbah Jumatnya selalu berdoa memintakan ampunan untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyaihum wal amwat. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Iya, mintakan ampunan untuk mereka. Para malaikat pemikul arsy tadi memintakan ampunan bagi orang-orang mukmin yang masih hidup. Kepada Allah SWT. Ya, silakan sesering mungkin mintakan ampunan bagi orang tua. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan rezeki yang halal, mintakan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat dan seterusnya. Bagi baik masih hidup ataupun masih yang sudah meninggal, silakan mintakan ampunan. Dua-duanya oleh yang masih hidup, oleh yang sudah mati sangat-sangat dibutuhkan doa dari anak-anaknya. Dan kesolehan sang anak salah satunya adalah diukur dari sesering apa dia mendoakan orang tuanya. Diambil dari hadis wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Berarti kesolehan anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Hati-hati itu para jamaah yang orang tuanya sudah lama meninggal sehingga tidak teringat lagi, dilupakan. Jangan sampai melupakan orang tua. Orang tua sudah puluhan tahun meninggal, dilupakan. Kadang-kadang namanya sudah ingat, bapak saya dulu siapa namanya ya, ibu saya namanya siapa, udah lama sih. Berarti dia tidak pernah mendoakan tuh. Doakan dalam sholat. Doakan juga di luar sholat. Doakan setiap kali ingat, aduh ibu saya, ayah saya dahulu masih ada, sekarang tidak ada. Doakan langsung saat itu juga. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan keselamatan dari azab kubur, minta diterangi di alam kuburnya, minta agar diberikan nikmat kubur dan seterusnya ya. Sesering mungkin kita mendoakan, lebih sering mendoakan, lebih kuat kadar kesolehan diri kita di mata Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Silakan. Sudah masuk Ibu. Halo Bu, silakan. Oh ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz izin bertanya. Ya. Dari hamba Allah di Padalarang. Ya, silakan. Ustaz mau bertanya, ini ada seorang ustazah yang berkata di sebuah majelis bahwa jika seseorang melakukan sebuah dosa lalu bertaubat, berdosa lagi lalu bertaubat lagi, itu tuh namanya taubat sambal atau artinya si taubatnya itu jadi nggak berarti karena dosanya dilakukan terus-menerus. Nah itu dengan orang-orang yang di majelisnya itu merasa jadi demotivasi gitu, jadi down mendengar hal yang seperti itu. Nah bagaimana menyikapi perkataan seperti itu dari seorang ustazah? Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa jazakillahu khair wa fiiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ibu di Padalarang barusan. Kalau orang dosa lalu tobat, dosa lagi tobat lagi disebut dosa, disebut tobat sambal, maka tobatnya percuma gitu ya. Ini ada benarnya tapi harus dirinci. Rinciannya gimana? Rinciannya begini, kalau seorang berdosa, kemudian dia berhenti dari dosa itu. Untuk sementara. Tapi dalam hatinya ada tekad atau ada rencana untuk mengulang di saat sudah memungkinkan. Maka pada hakikatnya itu bukan tobat. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tobat. Salah satu syarat tobat adalah bertekad untuk tidak mengulang. Berencana tidak mengulang. Tidak memiliki rencana untuk mengulang. Itu salah satunya. Kalau ada, sekarang sementara belum memungkinkan, berhenti dulu. Tapi nanti setelah memungkinkan akan berbuat lagi, maka dia tidak tobat dan dosanya tidak terhapus. Atau orang beristighfar tapi istighfarnya itu tidak tidak bersungguh-sungguh, hanya di mulut saja. Maka itu yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim yang menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh diistighfari lagi. Tobat kita ini harus ditobati lagi karena tobatnya tidak benar. Ya, tobat seperti itu nanti berulang lagi dan memang direncanakan, maka itu bukanlah tobat dan tobatnya tidak sah, tobatnya tidak diterima, tobatnya tidak menghapus dosanya, tobatnya percuma, tobatnya perlu ditobati lagi. Nah, adapun kalau orang berbuat dosa lalu dia tobat dengan sebenar-benarnya, dia berhenti dari dosa itu, menyesal dan bertekad tidak akan kembali lagi. Kapok sudah. Dilakukan secara ikhlas. Dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sudah terpenuhi seluruhnya. Maka tobatnya sah dan diterima serta menghapus dosa. Adapun setelah itu beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian dia mengalami degradasi iman. Mungkin karena lingkungan atau karena hal lainnya lalu terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Yang dulu dosa itu sudah ditobati dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah sekarang terjerumus ini tidak direncanakan, tidak di-planning, terjadi karena situasi, karena kondisi, maka itu dosa baru yang harus ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada syarat tobat itu tidak kembali kepada dosa yang ditobatinya, tidak. Itu tidak menjadi syarat. Tapi yang menjadi syarat adalah bertekad tidak kembali. Harus dibedakan antara bertekad tidak kembali kepada dosa itu dengan kembali ke dosa itu. Kadang-kadang ada orang yang bertekad tidak akan kembali, benar-benar kapok. Karena situasi, kondisi terjerumus lagi tanpa direncanakan, maka itu dosa baru yang harus ditobati lagi, tapi tobatnya yang lama sudah sah, sudah sempurna dan sudah menghapus dosanya yang lama. Jadi apakah orang itu kembali kepada dosa itu direncanakan atau tidak? Di planning atau tidak? Ya. Adapun kalau direncanakan maka tobatnya tidak sah, tobatnya tidak diterima, walaupun dia berhenti untuk sementara waktu. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia berhenti. Tapi nanti kalau memungkinkan dia akan kembali. Atau umpamanya begini, ada orang yang suka mabuk, suka merokok, atau suka judi, atau suka berzina umpamanya. Suatu saat berhenti. Berhenti itu karena hilang kemampuan. Karena dia sudah tua.
Mau berzina, ada kemampuan finansial, uang sudah ada, punya, tapi dia sudah tidak mampu melakukannya. Akhirnya berhenti. Apakah dia tobat? Tidak. Kecuali kalau ada tekad, walaupun nanti saya gagah lagi umpamanya. Umpamanya mungkin ada obat tertentu, ramuan tertentu yang bisa membuat dia bisa bangkit lagi gitu ya. Kalau umpamanya, kenapa kamu tidak pernah lagi mencari wanita-wanita? Kamu kan punya banyak uang. Udah loyo. Nanti saya akan, tapi kalau ada obat, ada dokter yang bisa membuat saya gagah lagi, ya mungkin. Nah itu bukan tobat, walaupun berhenti. Dan ternyata sampai mati, dia tetap loyo umpamanya. Atau orang yang divonis oleh dokter punya penyakit, baik paru, ataupun jantung, ataupun lambung yang kronis, gak boleh minum lagi tuh. Akhirnya dia berhenti minum, maksudnya mabuk, berhenti. Berhentinya belum tentu tobat. Ya, dia ingin tuh, saya ingin, tapi nggak boleh sama dokter. Nah, dia belum tobat. Kalau nanti sudah sembuh, saya akan minum lagi. Dia belum tobat, walaupun berhenti. Jadi tidak semua yang berhenti itu berarti tobat, enggak. Oleh karena itulah, apabila seseorang merencanakan perbuatan dosa itu, kalau sudah memungkinkan berarti dia tidak tobat walaupun dia berhenti dalam jangka waktu yang lama. Berhentinya bukan karena tobat tapi karena hilang kemampuan. Dia berhenti dari judi karena sudah nggak punya uang. Dia berhenti dari merokok ataupun dari obat, dari mabuk, dari obat-obatan terlarang karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Makanya berhenti. Dia berhenti dari zina karena mungkin sudah tidak punya uang lagi atau sudah tidak punya kemampuan berhenti. Maka itu semuanya berhentinya bukan karena tobat. Jadi kalau karena tobat, 3 yang mesti dipegang. Pertama berhenti, kedua ada penyesalan yang sangat kuat, dan yang ketiga bertekad tidak kembali. Walaupun saya punya banyak uang, punya kemampuan lagi, saya tekad tidak akan mengulang kembali. Maka tobatnya sah. Walaupun nanti kemudian tanpa diduga, tanpa direncanakan, terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, maka itu dosa baru yang harus ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.